Ini anaknya guys. Ini bisa ditanam lagi. Biasa we jalan-jalan. Aduh, lawas-lawasnya. Ya. Servisan kalau benang dicabat kok. Boleh, asal udah diambil we. Ya naon kok. Lagi naon ya teh. Lain papan lakuan ya. Cek paparan. Oh, besi gini beratnya. Berat ya. Zaman dulu biasanya ada di toko-toko obat Cina, Shinsei gitu. Buat ngegiling obat. Oh. Bikin balsem, ramuan-ramuan. Oh, ditutupnya lamun di urang kan di Ya, kayak lu gitu nya. Ini sih alat tradisional dari Tiongkok sebenarnya. Nah ini teh kan pengilir bisa pakai tangan gini, bisa pakai kaki. Oh, bari diuk. 1890-an alat ini teh. Untuk bumbu tuh ada yang diputer, ada yang macam-macam kan. Kalau udah jadi banyak gitu. Di kita juga kan ada kan alat-alat tradisional kita gitu yang zaman dulu. Emang lagi membudidayakan ya tanaman-tanaman untuk obat-obatan tradisional kan? Lagi ngumpul-ngumpul ke. Ya men artinya kesinambungan lah dengan alat-alat ini ya. Kalau bisa dipakai mah ada, jadi kayak bukan museum, tapi emang bisa dipakai, orang punya pengalaman yang alat ini, terus sumber resourcesnya juga dari dulu gitu ya. Ya benar. Menarik sekali. Yuk kan mau lihat yang itu kan, alat-alat yang lain. Iya kak, tadi dia. Nah ini salah satunya kan. Salah satu yang ditumbuk ini kan. Tumbuk. Wah ini dari besi tempat yang luar biasa kan. Banyak teman ini mas seperti Kan bikin jamu-jamu tuh ada di sini. Ya. Sereh. Ya. Kalau sereh mah enggak kan, kalau sereh mah ada lagi bukan. Ini lebih ke yang mungkin untuk produksi lebih besar gitu. Buat kalau ini sih untuk kuantitasnya yang dalam jumlah besar pakai ini. Oh gitu. Oh ini dari besinya kan. Wih, berat nggak? Nah ini juga ada alat-alat, saya ada alat tradisionalnya nih zaman dulu. Ini untuk ngegiling. Oh, Grindernya, atau ini macam-macam kan? Itu teh bisa dipakai kan ya? Atau ini cuma koleksi? Ini masih cuma koleksi, tapi kan ada yang bisa berfungsi mungkin, tapi dalam kondisi seperti ini mah kan, betul nggak? Nah ini kayak ini kan ini untuk bumbu-bumbu ini semua. Nah ini kan ini untuk tepung. Untuk tepungnya, untuk ayaknya gitu, nyaring bumbunya. Ini semua diputar gini nih. Nah, gitu kan. Ternyata banyak peralatan buat masak ya, yang manual tapi udah ada teknologi gitu kan. Dari zaman dulu ya kan ya. Zaman dulu. Betul. Berarti kan banyak makanan, terus banyak olahan Yang memakai alat ini ya. yang memakai ya. alat ini dan pasti macam-macam gitu Betul. Kaya Kaya. bener. Ini warisan zaman dulu gitu. Sebetulnya kita tuh bisa nyari kan dari alat-alat yang punya Pak Yudi. Terus bisa cari ceritanya ini tuh buat apa, bahannya apa. Ya. Terus sumbernya dari mana? Si Jana mungkin bisa jadi penemuan oke gitu. Kang Isep sendiri sekarang lagi nanam apa nih? Kalau saya lebih karena lalap-lalaban dulu gitu ya. Lalap-lalaban. Lalap-lalaban yang dulu katanya orang banyak yang nggak biasa, yang dulu ditinggalin
Yang udah lupa ya orang-orang. Yang udah lupa, yang bukan dari perkebunan, biasanya dari tanaman liar. Berarti kalau kita berbicara heritage itu bukan suatu benda-benda artefak aja peninggalan, tapi mungkin tanaman-tanaman juga. Tanaman-tanaman untuk yang bisa diolah jadi obat-obatan, yang dilalap gitu kan. Ya bener kan, kayak ada beberapa tanaman, beberapa lalaban yang hanya biasanya dipakai habis orang melahirkan. Oh gitu. Itu perlu olahan juga dong. Perlu olahan juga kan. Coba dibalikin deh, terus lamun ningali ka dia banyak menggunakan alat-alat zaman dulu gitu, khususnya buat yang untuk diolah jadi obat-obatan, jamu-jamu semacam jamu-jamuan gitu kan. Kan, tadi minum kan? Wah, kopi. Kopi? Enak. Kopi hitam ya? Kalau pakai gula ya? Oke, siap. Ya Bang, udah ngobrol di sini. Aduh, santai. Hari ya kursi di mana kan? Wah, emang dari mana kolektoran dari penyiar antik. Kambi ya? Ayo malam. Ini kopi hitam dari Forest. Dari temen ini. Gue makan. Ada planning apa nih? Masih iya terkesima. Terkesima. Tapi jadi inget Aki inget ya. Ya bermemori ya jadi ya. Kita bareng-bareng kemana pun mau dari Aki. Kayak sebagian di bumi, tapi lebih fungsional, kayak halu, kayak lumpang. Terus terjauh ting teh dulu tapi kapake kene gitu. Artinya alat itu masih berfungsi ya. Alangkah sangat baiknya kalau Kang Isep sendiri bisa mempergunakan alat itu. Apalagi Kang Isep kan sekarang kan lagi membudidayakan tanaman-tanaman tradisional kan, untuk obat-obatan lalapan. Itu sangat berkesinambungan sekali. Kang Isep punya lahan, Kang Isep punya tanaman-tanaman warisan zaman dulu, heritage, dan yang diolah itu menggunakan alat-alat tradisional zaman dulu. Itu luar biasa Kang. Itu sangat mengedukasi supaya orang-orang generasi khususnya generasi muda bisa mengapresiasi kan. Sekarang udah dilupakan kan, sekarang main praktisnya di blender, main blender dan rasanya pun akan berubah kan. Ternyata kan pernah nonton film di blender sang di YouTube jadi disebut nanti lemon, kalau kata saya mah lebih membumi karena ketika ditumbuk itu tuh kan ada proses pemapan iklim masuk ke situ. Betul. Jadi emang rasanya tuh beda sama di blender. Kalau di blender kan ketutup, nggak ada proses pembentukan dari luar. Contohnya dari bumbu sate aja gitu ya. Kan sekarang main praktis di blender. Tapi ketika ada orang yang kacang itu disangrai, terus ditumbuk itu jauh. Nah, kayak pelibatan, sebetulnya kayak pelibatan alam dalam proses pembuatan sesuatu pembuatan baik makanan atau olahan itu tuh beda. Terus punya kekuatan. Kalau menurut saya, Kekuatan apa? Kekuatan karena kan kayak saya bikin sambal di situ gunung dengan lalap yang ada dari situ gunung, terus iklimnya dari situ gunung, karena itu dibuatnya kayak diulek biasa. Kalau saya berkeyakinan bahwa si iklim semuanya itu terlibat dalam proses itu. Jadi yang mempengaruhi rasa. Jadi punya kekhasan sendiri. Betul. Yang di situ gunung Sukabumi, walaupun itu di orang nanyain resepnya kayak apa, semuanya nggak ada rahasia. Tapi kan iklimnya berbeda, pasti. Betul. Malah kekhasannya itu dari situ kalau menurut saya. Ngomong-ngomong kekhasan ya, jadi nggak perlu ada rahasia sebenarnya. Nah Kang, selanjutnya ini kira-kira Akang yang Akang punya nih di sana dengan lahan yang begitu luas, Akang punya passion menanam, membudidayakan nih tanaman-tanaman ini. Apakah Isep punya visi misi yang jauh, mau apa sih? Mau dinikmati sendiri atau ingin berbagi untuk orang-orang datang ke tempat Kang Isep gitu? Nah, Kang Isep punya visi misi apa nih? Sebenarnya kalau dulu pengen, kan banyak cerita legenda pernah orang ngelalap daun ini, makan daun itu. Sementara di kampung sendiri lalap teh kadang sekarang cuma harus beli karena yang dianggap sayuran itu
kol, cacing, hasil pertanian. Iya. Nah, saya rasa pengen balikin lagi ya, memulai diri sendiri aja, ngalah aja yang ada kayak gitu. Enggak, sayuran itu nggak usah dari seperti industri pertanian. Nah, setelah ngelihat punya Kang Yudi di sini tentang kesukabumian zaman dulu, terus yang heritage, ini kan hasil karyanya, teknologinya sebenarnya mah kan resourcesnya banyak juga yang dulu gitu. Jadi saya berpikir heritage itu bukan cuma alat aja, bukan artefak, tingkah lakunya, terus resourcesnya itu kan saya rasa itu bisa terhubung gitu. Artinya Kang Isep sedang membudidayakan, mempertahankan dan memperkenalkan tanaman-tanaman zaman dulu dengan khasiatnya masing-masing. Sementara saya punya alat-alat jadul. Ini kan ada konektivitasnya lah ya. Ini kita sedang mengangkat sesuatu yang heritage. Ternyata bukan benda aja, tetapi Kang Isep juga sedang membudidayakan tanaman heritage gitu. Kira-kira ide apa tuh kalau kita bisa kolaborasi? Kalau menurut saya kan para wisata itu nilai plus, nilai lebih. Jadi bukan tujuan utamanya. Saya punya resources, bahan-bahan, si Koyudi punya pengetahuan tentang alat-alat, sejarah, historinya. Nah ini bisa jadi kayak rural tourism, experience based. Tentang kesukabumian. Mengedukasi dan orang akan tertarik, mungkin akan terfikirkan betapa kayaknya gitu ya peninggalan buat tumbuh-tumbuhan dari khususnya Sukabumi mungkin ya. Itu yang bukan hanya melihat datang ke Kang Isep itu hanya melihat pemandangan aja, tapi bisa mengedukasi, memperkenalkan gitu. Itu kan menjadi luar biasa. Mungkin ini pertama ya yang ada di Sukabumi, bahwa ada destinasi wisata heritage, alam dan sumber ada, tanaman ada, dan masih diolah menggunakan cara tradisi. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kang Isep pernah kenal nggak yang namanya sayuran kateksun? Tidak. Mana ke? Nah, sini tuh kateksun ini sejenis rebung, Kang. Ini ada satu buku wisata Jawa Barat. Ternyata di dalamnya itu ada kateksun tuh salah satu makanan khas sayur-sayuran Sukabumi. Benihnya tuh dibawa dari Tiongkok dan ditanam hanya di Sukabumi. Wis. Gitu. Tapi emang secara budaya, secara emang kayak pisarnya Sukabumi. Betul. Saya juga nggak ngerti kenapa dari zaman Belanda itu hanya dibawa ke Sukabumi dan itu menjadi oleh-oleh dari luar kota yang cari kateksun ini di Sukabumi. Kayak enak ya kan bibitnya atau ada tapi emang jarang. Saya mah tertarik pisan. Tertarik. Karena kan jadi kebanggaan sendiri. Betul. Dari yang mana-mana bisa tumbuh terus hanya tumbuh di tempat kita. Betul. Gitu ya. Nah ini salah satu akan menjadi daya tarik yang luar biasa dan ini menjadi komoditas yang kalau kita akan budidayakan itu akan menambah wawasan, penambahan dari kuliner sendiri kan. Nanti secara histori juga kuat. Secara histori ada, di bukunya ada. Mungkin nanti kita akan buat penelitian lagi, saya cari sumbernya, bagaimana cara menanamnya, kita cari sumber petaninya di mana di Sukabumi, karena masih ada di pasar dijual. Hanya satu orang, Kang. Nanti mungkin ini salah satu PR buat Kang Isep, harus sediakan lahan untuk kita membudidayakan kateksun ini. Ya, kan kalau emang di pasar mesti ada. Tertarik pisan untuk nanam siga nama jadi kan. Oke. Jadi Kang, berarti kita deal ya, kita sepakat kita akan membudidayakan lah ya kateksun ini. Nanti saya cari yang tugas saya, nanti saya cari dari penjualnya, sumber petaninya di mana. Mungkin nanti tugas Akang bagaimana menanamnya gitu. Sesuai dengan ya kan ini ya tanaman itu ya. Nanti saya cari informasi lah. Sip Pak. Ya. Oke, sip. Oke, kali ini saya dengan Kang Isep sudah terjadi kesepakatan untuk meriset sayuran legenda khusus yang ditanam dari kota Sukabumi, yaitu kateksun atau rebung Cina. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kateksun. Sayur kateksun, juga rebung. Gimana nih?
Nah gini tadi saya udah telepon tante saya yang bakal beli ke tuang sayur ini. Dia oke aja. Oke, ternyata dia jual 6 juga. di Cisere. Kita bukan ingin bersaing kemana-mana, justru kita akan membantu marketingin dia Iya. gitu. Bagaimana kita mengirimkan lagi sayur katex itu gitu. Ya, ya Buat tadi bilang ya. Ayo ya, kita ke pasar. Oke. Ayo. Yuk. Oke, sip. Yuk. Ya.